Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Gus Bahar menyatakan polemik nasab ini selesai ya karena beberapa dalil ya teman-teman. Dan nanti kita akan melihat sebuah video Kiai Haji Madudin Usman yang mana katanya Robito Alawi atau Habib Taufik diundang ke podcast Roma Irama tetapi tidak menghadiri ya teman-teman. Entah itu kenapa ya teman-teman. Mohon disimak sampai akhir dan baru komen. Oke, kita ke videonya teman-teman. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Kiai Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Kiai Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Robito Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Robita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing al-kaburi, pangeran maweruh. Yang kabur siapa? Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi karena udah salah jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana damut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan membaca-baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah Ba'lawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara nggak enak sama temen kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya nggak mau baca tesisnya Kiai Imad, nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewet, enak dewet. Dia nggak mau kena khitab, dimarahi Allah dengan cara kalau ada kitab saya lari dia. Nggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami, kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya katakan kitabnya Sayyid Muhammad dan faham. Kata faham di sini itu madah tentang Sayyid Muhammad, betapa beliau ngarang dengan bahasa yang mudah. Saya tidak pernah talaki sama beliau, saya tidak pernah mubasyarah. Tapi karena itu dikarang dengan al-lughatil fusha dan dikarang dengan jelas, maka kita yang tidak talaki faham. Nomor kali kalau cerita
madah teng keramatipun Mbah Mun. Kula suwun niki hadiah kitab saking kula, dilihat halaman tentang keinginan Mbah Mun ini dikarang 8 tahun sebelum beliau wafat. Terus itu saged dilihat ketika nanti cerita-cerita senenge Mbah Mun teng Sayyid Muhammad halaman 17. Mun kepanggih 17. Sudah ketemu ya? Ini perlu dicatat bahwa Mbah Mun ketemu terakhir Sayyid Muhammad niku 1422 sama 23. Kalau wasif Bismillahirrahmanirrahim. Beliau cerita pokoknya ini 8 tahun sebelum Mbah Mun wafat. Beliau saat itu sudah menulis hadhihi at-tausiyat allati kanat mafkharatan azimah li. Asal Maulal Karim aisma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'i ahlil bait. Alladzina khassahum bi khassa la ya'lamu azamataha illallah taala. Jadi harapan besar beliau akan dibersamakan, dikumpulkan dengan hamalatil ilm. Dan beliau khususnya memuji ulama ahlil bait. Dan setelah 8 tahun itu beliau wafat dan ditakdir dimakamkan dekat Abu Yazid Muhammad. Jadi ini keinginan-keinginan Mbah Mun yang ditulis dan dikabulkan Allah secara zahiran wa batinan. Jadi secara batin tentu beliau secara maknawi andaikan dimakamkan di sarang pun beliau pasti ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin. Tapi beliau juga dituruti secara zahir juga, yaitu dekat Sayyid Muhammad dan keluarga besar Abu Ya Al-Maliki. Karena beliau ngendikan ayat sema'a nafsi. Nafsi itu lebih ke fisik. Jadi sebetulnya kita sudah yakin secara roh itu pasti al-arwah junudun majannada, tapi beliau juga dikumpulkan secara fisik. Nah, ngukur mahabbah beliau kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, saya beri contoh beberapa halaman, saya nanti memberi minimal 3 halaman ya. Betapa beliau akhir-akhir itu harfan bi harfin, kodaman bi kodamin, sama sekali nggak dirubah takbir yang dari Sayyid Muhammad. Ini sama lihat halaman 21 ya, halaman 21 yang mulai wa ukhilul mujaz. Setelah itu as-sanadul muttasil, terus 3 dari bawah wa ukhilul mujaz. Ini di Abu Ya halaman 16. Ini kan tulis fi syekhina halaman 4 yang ini kan benar-benar wa ukhilul mujaz ala sadati al-mustasar alati dominat tuasan itu kutub as-sittah. Iya, sama sekali tidak ada di situ. Saya baca ya, beliau menyebut tentang Sayyid Muhammad, padahal beliau itu muridnya Sayyid Alawi, tapi memuji Sayyid Muhammad. Qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi beliau memuji Sayyid Muhammad dengan begitu takdimnya, qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau ketika cerita sanad wa ukhilul mujaz, artinya ukhilu itu diikhalahkan, saya tidak perlu nulis sanad lagi karena sanad itu untuk al-mujaz, bacanya al-mujaz karena dari fi'il madhi ajazah. Jadi mujaz itu yang dikasih apa? Ijazah ala thabati al-mukhtasar alladhi dominatu asanitul kutub as-sittah. Nah, ini terus bisa dilihat lagi jenengan di halaman berapa itu? 22. Di Sayyid Muhammad ini sekaligus disaksikan Gus Azaim di Sayyid Muhammad halaman 36. Ini mulai wa ukhiluhu fi tafsilil asanid alal kutub. Yang wa ukhiluhu fi tafsilil asanid alal kutub al-musannafah. Iya, dalbab wa ya kutubul faris wal asbab. Sama sekali tidak ada yang gitu. Terus wa khusu bi dzikri minha asyaruha fi al-maqam. Khusu bi dzikri minha asyaruha fi al-maqam. Jadi saya sangat hati-hatinya di sini di syekhina halaman ini. Kemudian ini kan yang kita sudah saat tadi Alif Tufari dalam masjid. Itu semuanya harfan bi harfin. Jadi enggak intah kita sarroh itu bima semuanya sampai mukat. Terus ini cerita ya mahabbahnya seorang Mbah Maimun, guru kita semua kepada Sayyid Muhammad, sampai beliau yang biasa bahasa Arab fusha dan menukil bil makna atau bit tasarruf, tapi kalau sudah dengan kitabnya Sayyid Muhammad semuanya itu intaha bi hurufi, satu huruf pun enggak ada yang dirubah. Jadi ini agak unik bagi saya, ini luar biasa. Jadi ini tasarruf kita, kenangan kita
Terus yang terakhir, saya kemarin belajar ad-da'watut tamah karena beliau ngendikan di Al-Iqdul Farid wa nakhtimu hadil wasiyah sampai seterusnya wa in arada ma'rifatat tariq al-khassa wal adab al-masyru'ah falzam mutala ad-da'watut tamah wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi di antara pesannya Said Muhammad enggak boleh ngaji khataman kilatan kalau di sini. Wala yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Walakin yaj'alu ammahu fahman wa tafhiman. Fatil kabarakatuha al-haqiqiyah idza taronat bil amal. Jadi beliau berpendapat nek niat ngaji nganti faham dan memahamkan orang lain. Tidak cukup iktisar ala sardiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi beliau termasuk kritik yang khataman tapi tidak paham. Karena itu dikritik, alhamdulillah kita yang tidak khataman yang tidak paham. Jadi ya. Tapi ini cerita apa? Dan saya ini tahadus bin nikmah. Semua kitabnya Abuya dan paling tidak kebanyakan. Saya cara sinau itu tak takriri karena memang saya butuh istilahnya kalau dalam kitab misdaku dalik. Misalnya Ahwal Mbah Mun yang sering datang ke Umarok misalnya. Ternyata di kitabnya Said Muhammad di judul Imam dari Hijrah Malik bin Anas halaman 79 beliau ngendikan waqala hakun ala kulli muslimin, ini ada harokatnya. Kalau tidak ada harokatnya tak baca hakko, tapi ini ada harokatnya tak baca hakun. Hakun ala kulli muslimin aw rasulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi wal fiqhi ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarri wa ya'idhuhu fa idza tasafal alim bidzalika fa wa al fadlu alladzi la ba'dahu fadlun. Fakana yu'tabaru hadza fadlan 'aziman ulama lidha yajibu alim ayazurul umara min ajli ayakunu fi safil ulama. Fa yasula tatbiqu ma ja'a fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau mengisahkan ulama dulu, laula anni atihim ma ra'aitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil Madinah sunnatan ma'mulan biha. Jadi barokahnya kiai-kiai dekat Umarok paling tidak ada sholat, ada masjid, ada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini saya ceritakan ke teman-teman karena yang diapali biasanya wasarul ulama mayatuna babal Umar. Jadi supaya ilmunya dua lah. Ada yang riwayat mayatuna, ada yang riwayat mayati. Itu kalau mayati berarti mura'atul lafzi, kalau yatuna mura'atul makna. Jadi beliau jelas ngendikan artinya ketika Syekhina Kiai Maimun kerso tarbiyah kepada Umar, memang dari diantara yang didahulukan Said Muhammad hakun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi. Itu ayat khula ila di sultan. Darah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya nggak boleh don lagi karena udah salah jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana zamut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan membaca-baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah baklawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara nggak enak sama temen kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya nggak mau baca tesisnya Kiai Imad, nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi.
Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewet, enak dewet. Dia nggak mau kena khitab, dimarahi Allah dengan cara kalau ada kitab saya lari dia. Nggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami, kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sudah menyaksikan yang mana Habib Taufik atau Ketua Robito Alawiyah diundang ke podcastnya Bang Haji Roma Irama, tapi tidak memenuhi undangan ya teman-teman. Tadi Kiai Haji Madudin sudah menjelaskan ya teman-teman. Dan tadi ada Gus Baha yang mana polemik nasab ini sudah cukup selesai ya teman-teman. Karena bukti-buktinya katanya sudah ditemukan. Yang pertama tentang ya pernyataan dari ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syed Alwi Al-Maliki, yang mana beliau juga punya guru yaitu dari Habib Ba'alawi teman-teman. Ya intinya kita ikuti yang benar, yang saja diikuti ya teman-teman. Nah, intinya gitu sih. Mau itu Kiai Imad, mau itu para Habib, jika perkataannya benar ikuti, kalau salah ya jangan ya teman-teman. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, itu video kali ini, semoga ada manfaatnya, dan kita doakan semoga Kiai Imad dan para Habib sehat selalu dan polemik ini cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.